Hai Sobat VIP semuanya, sebelumnya salam sehat dan salam harmoni. Selamat datang di podcast Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha bersama saya, Wia, selaku host yang akan memandu selama beberapa menit ke depan. Tentu saja dengan kehadiran bintang tamu kita nih yang sangat spesial, yakni Ketua BEM VIP Undiksa Masa Bakti 2020-2021. Selamat datang Kak Diah. Halo ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dia karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini untuk ngobrol-ngobrol nih tentang Love, Organization, and Education. Oke. Dan mungkin sebelum itu bisa Kak Dia sapa dulu nih para penonton kita. Halo netizen, ya kita anggap netizen aja ya. Selamat siang. Ini di sini sedang kondisi suasana siang hari. Perkenalkan lagi, saya Lugededia Prapti Dewi selaku Ketua BEM VIP periode 2020-2021. Oke, sebelumnya Kak Dia apa kabar? Astengkare sehat. Oke, bisa dikasih tahu nih mungkin kesibukan Kak Dia akhir-akhir ini ngapain aja? Kesibukan akhir-akhir ini yang pertama pasti memenuhi syarat kelulusan dulu dengan membuat artikel. Sekarang sudah tahap revisian di jurnal. Kemudian di rumah juga join les privat, mengajar. Terus sisanya ya gitu, pengangguran lah sisanya. Oh gitu. Oke, berarti Kak Dia sudah sidang skripsi. Oke. Kita lanjut ke pertanyaannya ya Kak ya. Iya. Jadi sejak kapan nih Kakak mulai aktif berorganisasi, ataukah sejak SMP atau SMA gitu? Kalau aktif organisasi sih sebenarnya yang resminya baru di mahasiswa, baru di Undiksa. Tapi sebelumnya itu di SMP SMA itu sebenarnya kakak fokusnya ke atletik. Oke. Atletik kemudian jadi atlet softball juga yang tembus juga waktu itu ke Porprov mewakili Gianyar. Kemudian organisasinya sih baru start di perkuliahan di BEM VIP. Oke. Jadi ada nggak sih tantangan selama Kak Dia mengikuti organisasi itu? Tantangan pasti banyak ya kan, karena kita itu kan bergaul dengan banyak orang dalam organisasi, menyatukan banyak kepala menjadi satu pikiran, kemudian menemukan berbagai karakter orang dan berbagai tantangan yang ada dalam organisasi itu. Mungkin secara garis besar itu aja permasalahannya. Kalau misalnya tentang kegiatan dan lain sebagainya itu kan udah tanggung jawab. Kemudian salah satu tantangan juga waktu organisasi di perkuliahan itu kakak juga mengikuti, kalau dibilang organisasi itu bukan, lebih tepatnya relawan gitu ya, relawan di luar Undiksa. Itu kakak ikut di BBB. Nah waktu itu paling benturan-benturan aja sih antara menjadi relawan sama kegiatan di kampus itu aja. Lebih ke manajemen waktunya Iya. berarti ya Kak ya? Oke, berarti selanjutnya menurut Kak Dia penting nggak sih kita nih ikut organisasi dalam dunia perkuliahan kayak ini? Kalau menurut kakak pribadi nih, karena sudah terjun itu mungkin mengikuti organisasi itu adalah sebuah hal yang penting. Hal yang istilahnya memberikan pengaruh yang lebih baik daripada kita tidak berorganisasi. Karena dalam berorganisasi itu kan kita mengalami banyak hal, membentuk soft skill dan hard skill juga di sana. Jadi banyak hal-hal yang menguntungkan diri kita sendiri sebagai bekal kita nanti mungkin terjun di dunia pekerjaan gitu, kerja kita mungkin itu sangat berguna sekali ilmunya. Oke. Mungkin bisa diceritain juga nih Kak tentang pengalaman suka dukanya menjadi ketua BEM VIP kemarin. Suka duka kita ke duka dulu deh ya. Duka saat menjadi ketua BEM VIP itu yang pertama udah pasti karena pandemi ya, pandemi COVID-19 ini yang menghambat berbagai kegiatan. Tapi hal ini bukan 100% menjadi hambatan, tapi juga menjadi tantangan buat kami di BEM VIP, di mana pada sebelumnya kita terbiasa dengan kegiatan yang itu-itu aja, misalnya dalam bentuk luring, bertemu, berkerumun. Tapi dengan pandemi ini kita dipaksa untuk mencari solusi bagaimana cara menjalankan sebuah organisasi dan proker-prokernya dalam kondisi seperti ini. Jadi banyak hal-hal baru yang ditemukan oleh anggota-anggota juga,
bagaimana cara memanajemen sebuah program menjadi sebuah program yang berjalan walaupun dalam kondisi pandemi seperti itu. Oke. Jadi bisa diceritain juga mungkin atau disampaikan juga prestasi atau pengalaman apa nih yang kakak dapat? Sukanya belum ya. Oh iya, maaf saya lupa juga. Suka dalam organisasi ya seperti keuntungannya itu kita memperoleh banyak keuntungan, kemudian kita menambah relasi juga tidak hanya dengan teman-teman mahasiswa di FIP tapi juga dengan teman-teman mahasiswa di luar FIP seperti fakultas lainnya, kemudian sempat juga berkenalan juga dengan para BEM FIP dari seluruh Indonesia gitu. Itu sih ya. Oke. Lalu untuk prestasi atau pengalaman apa nih yang bisa kakak dapatkan selama menjadi ketua BEM FIP kemarin? Kalau prestasi pribadi sih mungkin tidak ada, hanya perubahan dalam diri saja kan. Kalau misalnya organisasi itu prestasi organisasi yang paling menonjol di periode kakak itu pas Dies Natalis. Pas Dies Natalis BEM FIP mampu mendorong mahasiswa FIP untuk ikut berlomba kemudian berakhir dengan juara 1, di mana sebelumnya itu FIP belum pernah mendapatkan juara 1 pada saat ajang Dies Natalis. Walaupun kondisi pandemi, tapi kita optimis waktu itu sampai begadang, itu optimis kita harus dapat juara 1. Kemudian membantu fakultas juga dalam pemeringkatan Simkat Mawa, walaupun turun juara Simkat Mawanya ke juara 3, tapi setidaknya kita sudah membantu fakultas, sudah berusaha semaksimal mungkin. Kemudian prestasi lainnya di PRB. Nah kalau sebelumnya PRB kan hanya ke siswa. Pada periode kakak PRB itu melebarkan sayap lagi ke mahasiswa. Jadi mungkin itu bukan sebuah prestasi, tapi dalam sebuah organisasi mampu melebarkan sayap itu mungkin sebuah hal yang membanggakan lah ya daripada sebelumnya yang monoton menggunakan siswa gitu. Iya sih, benar-benar. Jadi biar lebih terbuka ya juga ya kak ya. Selanjutnya, proker apa saja nih yang telah dilaksanakan selama kakak menjadi ketua BEM kemarin? Mungkin secara garis besar aja nih kak. Secara garis besar sebenarnya banyak sih prokernya, ada yang tertulis, ada yang proker dadakan yang itu kan. Kalau dari awal itu ada pelantikan, PDK, PAK, kemudian dialog sivitas, kemudian berbagai seminar-seminar, itu ada seminar pendidikan, seminar soft skill, kewirausahaan, seminar PKM, banyak sekali itu sampai akhir kepengurusan. Kemudian ada MKKM, MK, pengenalan fakultas, setelah itu ada PRB, kemudian HUT, Dies, setelah Dies itu ada kemah kerja, kemudian suksesi. Nah, kalau ditotalkan itu udah 25 lebih prokernya. Wih, banyak banget berarti ya. Itu terdiri dari proker induk, misalnya baksos itu misalnya kita dapat 1, tapi kita kembangin baksosnya itu menjadi 5 kali baksos seperti itu. Oh oke. Jadi banyak ya sebenarnya kerjaan BEM juga ya. Iya, tiap bulan itu kita ada kegiatan udah pasti, belum lagi bantu fakultas itu. Oke. Lalu dari sekian banyak proker yang udah kakak sampein tadi, proker mana nih yang paling sulit dilaksanain pas angkatannya kakak? Yang paling sulit itu 50-50 sih, ada 2. Ada PRB dan Dies. Oke. PRB itu kan Wia sendiri udah tahu itu kegiatan nasional. Kemudian pertama kali dilebarkan ke mahasiswa di saat pandemi lagi, yang dimana sebelumnya itu riuhnya PRB kan di bagian si lomba. Nah itu merubah sistem lagi dengan waktu yang mepet. Nah sempat waktu itu Pak Dekan mungkin sempat kecewa dengan kakak karena sempat kita nego untuk meniadakan PRB. Nah namun karena dukungan beliau dan ide-ide yang beliau berikan, akhirnya kita seorganisasi fokus untuk menjalankan PRB saat itu. Kemudian kalau Dies itu kan kita sudah tahu lah masing-masing fakultas itu persiapannya besar. Kalau kita kan optimisnya kenapa? Karena kita mahasiswa banyak, salah satu fakultas yang mahasiswanya banyak, tapi jarang sekali bisa masuk 3 besar, bahkan juara 1 belum pernah gitu. Nah pada periode kakak push semua anggota kita, ayo kita
habiskan dah tenaga di sini biar pernah sekali biar keangkatan kakak apa istilahnya memiliki Kesan sendiri gitu. Akhirnya kita semua semangat, kemudian sering di kampus, bahkan nginep di kampus, itu akhirnya membuahkan hasil. Tuh teman-teman VIP juga sangat tinggi kerja kerasnya dalam mengikuti lomba-lomba, sangat bertanggung jawab dalam sebagai perwakilan mahasiswa VIP saat itu. Oke. Berarti dari sejak pandemi ini mulai dari teknis yang kayak gitu tuh emang merubah segalanya ya Kak ya? Iya. Dan itu jadi kesulitan sendiri di menjalankan proker itu? Iya, sangat sulit sebenarnya. Oke. Jadi selanjutnya ada nggak sih perbedaan selama kakak ikut organisasi itu sebelum dan selama pandemi kemarin? Bedanya sangat tinggi ya. Itu kalau misalnya kita bersosialisasi dilihat dari segi keanggotaan, itu kita susah sekali berkumpul. Karena anggota itu pasti memiliki kendala dalam izin pergi ke Singaraja, kemudian ada yang bahkan hampir terpapar vaksin, hampir terpapar apa namanya? COVID. Nah, waktu itu kakak juga di rumah pas awal-awal itu ada yang terinfeksi. Waktu itu susah juga ke Singaraja. Nah, itu yang bikin kita susah koordinasi. Soalnya kalau lewat daring itu, kakak merasa tidak maksimal koordinasi kita gitu. Jadi kita sangat minim waktu bertemu untuk koordinasi. Kemudian kegiatan-kegiatan berubah konsep lah, total berubah konsep. Itu didaringkan gitu istilahnya. Anggota banyak yang belajar mengenai teknisi itu misalnya melalui platform dan lain sebagainya. Itu cukup riuh, tapi waktu itu dari fakultas membantu sih saat itu dari Pak Nyoman Labe itu membantu kami belajar menggunakan Zoom, dan akhirnya berkembang sampai kami di BEMFIP punya mampu menyewa sendiri platform Zoom tersebut. Kemudian kalau saat sebelum pandemi itu kan kita aktif maksudnya setiap minggu tuh mungkin sering dapat aja ke kampus berkumpul. Kalau kakak kan jauh-jauhan nih semua, paling kumpulnya hanya saat program kerja, dan itu pun tidak semua, itu dibatasi 25 orang. Ya kurang lebih sekitar 30 orang mungkin yang di Singaraja. Ya itu udah kurangnya kita tidak memiliki keakraban seperti dulu lah. Kalau dulu kan kita nginep-nginep kemana-mana bareng, melali bareng gitu untuk menjalin silaturahmi, keakraban. Kalau pandemi itu nggak bisa. Jadi kita hanya bertemu di program-program besar. Kita bertemu pas dies lah ujung dari kekeluargaan di BEMFIP. Nah saat itu kita semua berkumpul, nginep di kampus. Nah, saat itu baru terasa feel-nya ikut organisasi. Sebelumnya ya kayak jauh-jauhan lah. Dan kalau disuruh milih nih, mending milih kegiatan sebelum pandemi atau pandemi kemarin? Sebenarnya kakak milih tengah-tengah keduanya. Kalau bisa keduanya, kenapa harus milih gitu kan? Kalau misalnya luring, kita kombinasikan dengan pas pandemi itu dengan daring, itu sangat memudahkan. Ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa kita bawa ke daring, misalnya seperti seminar kan biar lebih luas. Kalau dulu kan kita seminar diaudit nih, diaudit kemudian dengan peserta yang terbatas sesuai kapasitas di audit. Namun kalau misalnya kita daringkan, itu kita bahkan bisa mengajak seluruh Indonesia untuk bergabung. Kita bisa menyebarkan pamflet kemana-mana kan. Bisa kita kombinasikan itu di sana nanti. Jadi memudahkan dalam pencarian peserta. Jadi kalau disuruh milih sih nggak bisa milih, ya kedua-duanya emang ada positif negatifnya. Ya, kalau gitu. Nah, saya nih juga pernah dengar nih Kak, katanya kalau lewat organisasi itu kita bisa dapat skill baru, bisa dapat pengalaman baru, sampai pacar baru. Menurut Kakak itu gimana? Setuju nggak? Setuju banyak yang di organisasi itu cinlok, kemudian soft skill dan hard skill tuh udah pasti ya. Soft skill tuh udah pasti kita dapatkan, pengalaman itu udah pasti, nggak mungkin nggak dapat, kecuali emang dia nggak serius ikut organisasi, nggak pernah datang, baru aja nggak dapat. Kalau misalnya dia tekun ikut organisasi, pasti banyak hal positif yang kita dapat. Di plus masalah cinta itu banyak yang di BEMFIP banyak ada pasangan-pasangan cinlok. Kayaknya hampir setiap tahun ada nggak sih Kak? Ada, setiap tahun ada. Baru-baru ini ada juga.
Oke. Lalu kakak sendiri pernah dengar cerita atau kakak punya cerita sendiri nih tentang kisah cinta selama berorganisasi gitu? Atau pernah dengar curhatan dari teman apa gimana gitu? Eh, Dengar curhatan sih lebih banyak ya, karena kalau kakak pribadi itu masalah percintaan privasi. Kemudian kalau di organisasi tuh kemarin-kemarin sih banyak yang cerita. Pokoknya setiap angkatan itu ada couple-nya, ada Oke. pasangannya gitu kan. Ya banyak cerita lah dari mereka, dari PDKT-an, seru sih, lucu mereka semuanya, dari kakak tingkat, dari yang seangkatan, dari putus lagi, Nyambung lagi. pacaran lagi gitu Oke. di organisasi, ya itu lah lucunya. Cuma yang penting sih mereka biar profesional. Lalu yang seperti itu mempengaruhi nggak sih Kak percintaan itu terhadap organisasi atau sebaliknya dari curhatan teman-temannya Kakak? Ya mempengaruhi sih, karena begini, ada salah satu pasangan nih yang salah satunya sangat sangat rajin, sangat tekun gitu menjadi anggota, menjalankan kewajibannya, tapi anggaplah pacarnya itu agak kurang lagi sedikit gitu, misalnya dari dia telat gitu, misalnya sering telat pas rapat, terlambat gitu misalnya, udah punya pacar, dia pasti kan ngikut sama pacarnya. Oh iya Jadi iya. dia telatnya berkurang, jadi barengan datang sama pacarnya yang rajin gitu. Jadi mungkin hal-hal kecil itulah yang membantu orang-orang berubah karena ada cinta. Kemudian hal negatifnya juga pernah ada yang mencampurkan urusan pribadi percintaannya dengan organisasi, itu pasti ada. Cuma kembali lagi ke profesional orang tersebut. Kita sebagai teman-teman juga memberikan dukungan dan masukan. Jadi di BEM itu Astungkara sih nggak ada yang tersinggung kalau misalnya kita gini dong, jangan kayak gitu dong gitu. Misalnya mereka bisa menerima itu gitu. Dari dulu sih kayak gitu. Oke. Lalu saya juga pernah dengar nih Kak, katanya kalau anak organisasian tuh jadi deket sama dosen, terus sering dikasih nilai besar nih. Bener nggak sih Kak? Sebenarnya malah lebih berat kayak gitu, Dek. Karena kalau misalnya kita akrab nih, anggaplah kakak akrab dengan banyak dosen gitu, misalnya karena ikut organisasi, jadi kita mau nggak mau harus menampilkan yang terbaik juga di depan mereka sebagai mahasiswa, karena malu kan, kita ditauin jadi anak BEM, masa kita bodoh gitulah istilahnya. Jadi kita terpacu untuk belajar. Jadi nggak semata-mata kita dibantu dalam hal tersebut, kita juga berjuang sendiri untuk meraih nilai gitulah istilahnya. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya, cuma relasi memang benar relasi. Tapi setiap dosen itu kan pasti dia profesional dalam memberikan nilai kan, pasti beliau memiliki pertimbangan-pertimbangan. Kalau dari segi keaktifan mungkin bisa ditambahkan, tapi dari segi kognitif itu memang tidak bisa, kecuali kita sendiri yang berusaha. Jadi walaupun ikut organisasi, harus aktif juga di kelas, itu menjadi sebuah tantangan bagi seorang mahasiswa yang ikut Ormawa, biar balance antara keduanya, ikut organisasi di kelas juga, dan nilainya juga gitu biasanya. Berarti nggak ngaruh sebenarnya Kak ya? Sebenarnya nggak ngaruh, cuma ya bagusnya itu kita bisa akrab kayak temen jadinya sama dosen. Kita mau nanya itu gampang, misalnya kita nggak ngerti nih, ada kemarin kakak deskripsi itu kan nggak ngerti, nyari ini dosen ini bisa, nyari dosen ini Yuari gitu, nggak malu karena Nggak kita canggung memang juga nggak ya? canggung. Jadi ya enjoy lah di sana jadinya. Oke. Lalu dari sudut pandang pengaruh organisasi terhadap nilai nih, ada nggak sih gara-gara ikut organisasi nilainya jadi jelek atau bahkan sebaliknya? Itu tergantung ke pribadi orang masing-masing sih ya. Kalau ikut organisasi malah memberi pengaruh buruk pada perkuliahan, berarti dia gagal ikut organisasi. Tapi kalau dia ikut organisasi juga berhasil di perkuliahan, berarti dia berhasil ikut organisasi. Karena di organisasi itu dia kan membentuk soft skill sendiri. Misalnya dari segi sikap lah, bagaimana dia bersikap, harusnya dia bisa mengimbanginya. Kalau misalnya dia keteteran untuk menjalankan keduanya, itu berarti percuma dia membentuk soft skill di organisasi. Memang organisasi itu bisa kita jadikan hal yang utama, tapi hal yang utama itu masih ada lagi yang utama, yaitu pas perkuliahan. Kuliah adalah hal utama karena kita harus membahagiakan orang tua kan dengan menjadi sarjana.
Kemudian ikut organisasi itu adalah nilai plus dari kita mencari sarjana. Di sana kita dapat mengembangkan banyak hal lah. Itu sih menurut kakak. Oke. Lalu ada nih beberapa juga kan mahasiswa yang sering cerita juga nih ke Wia. Nah, antara tugas dan kegiatannya itu sangat padat. Nah, bagaimana nih pandangan terhadap itu menurut Kak Dia? Kadang kan tugasnya itu nggak selesai, alasannya tuh gara-gara organisasi. Jadi organisasi yang dijadiin alasan. Iya, alasan. Menurut Kak Dia itu gimana? Sebenarnya itu nggak bagus sebenarnya seperti itu. Bayangkan ya, kalau dulu kakak itu pernah menjalankan banyak kegiatan. Pertama BEM udah pasti jadi ketua. Kemudian sebelumnya pernah ikut relawan juga kemana-mana. Kemudian ikut asistensi mengajar tuh program Merdeka Belajar yang angkatan pertama di PGSD. Nah itu menjadi satu. Semuanya tagihannya mepet-mepet sekali sampai kakak nggak tidur selama 4 hari sempat pas itu nggak tidur 4 hari barengan nabrak dengan PRB terus asistensi juga ada tagihannya. Untung kakak di relawan itu jarang sekarang ikut karena jadi ketua kemarin itu. Jadi di Singaraja itu nggak aktif BBB-nya. Kakak waktu itu fokus berarti ke BEM sama perkuliahan dan AM asistensi mengajar. Nah itulah berbarengan dia. Tapi bisa karena tergantung orang sih sebenarnya ya. Kadang dia ketahan malangan orang lah beda-beda ya. Ada yang memang dia susah untuk memanajemen waktu, ada yang memang gampang. Tapi kalau misalnya dipilah-pilah pasti bisa kok dipisahin itu. Yang penting pinter-pinternya kita aja. Pinter-pinternya kita ngatur waktu, ngatur kondisi biar keduanya keambil gitu. Oke, berarti harus pinter-pinter ngatur waktu dan ngebedain mana antara pinter-pinter ngebedain mana tanggung jawab dan mana juga kewajiban pastinya ya Kak ya. Iya. Oke, selanjutnya selama Kakak ikut organisasi itu ada nggak sih waktu untuk Kakak ikut lomba? Ini untuk yang pribadi. Untuk pribadi. Selama organisasi kakak pernah ikut beberapa lomba sih waktu itu sama anggota juga di PKM juga itu. Tapi memang belum ada yang emang tembus ke juara gitu, belum ada. Tapi nggak mempengaruhi kan untuk waktu ikut lomba itu? Malah memberikan waktu. Ikut organisasi malah memberikan waktu untuk kita ikut lomba. Karena kan di organisasi itu kadang ada orang-orang yang sering ikut lomba. Nah kita termotivasi untuk ikut gitu. Kakak sama adik tingkat. Jadi nggak ada rasa kakak tingkat adik tingkat sih, malah kakak yang belajar ke adik tingkat. Adik tingkatnya ini kan rajin ikut lomba, jadi kakak nebeng lah di sana awalnya, terus jadi ikut gitu. Walaupun memang tidak memberikan prestasi yang besar, tapi setidaknya udah mampu mengembangkan diri lah untuk ikut perlombaan juga gitu. Oke. Terakhir nih Kak Dia, ada nggak sih pesan untuk mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan nih khususnya? Mungkin yang sekarang masih jadi mahasiswa kupu-kupu nih, yang kuliah pulang gitu aja kerjaannya nih, yang biar nggak takut gitu ikut organisasian. Bagi teman-teman mahasiswa kan, jadi kita tidak perlu takut untuk bergabung ke dalam sebuah organisasi. Malahan kita berlomba-lomba harusnya ikut ke organisasi, kan ada banyak organisasi. Ada di fakultas, ada BEM, HMJ, Pokja, kemudian di universitas juga banyak sekali, UKM juga. Jadi kita nggak perlu takut untuk bergabung ke sebuah organisasi, karena kita akan memperkaya diri di sana. Memang dari segi waktu dan tenaga memang sedikit berkuras, tapi dari segi pengalaman dan apa yang dapat kita petik dari kegiatan dalam sebuah organisasi itu yang akan membantu kita menjadi orang yang lebih baik, mengembangkan diri, menambah atau mengembangkan lagi hard skill dan soft skill kita, karena di dunia kerja kita tidak hanya belajar lagi seperti menjadi mahasiswa kupu-kupu ya. Iya. Kuliah pulang. Tapi kita dalam sebuah pekerjaan nanti banyak hal yang harus kita ambil, tidak hanya belajar atau mengerjakan sesuatu, tapi kita juga menjalani
hal-hal yang berkaitan dengan organisasi seperti berinteraksi dengan orang, public speaking dan lain sebagainya itu sangat berguna. Kemudian kalau dibilang organisasi itu susah dicari, ya memang susah dicari karena setiap organisasi pasti mencari mahasiswa yang siap, mahasiswa yang bertanggung jawab dan ikut berorganisasi itu. Jadi memang seleksinya mungkin nanti ketat memang, tapi tidak ada salahnya kalau kita mencoba. Tidak ada salahnya kalau kita menambah pengalaman baru. Toh kita nanti juga bakalan berhadapan dengan lebih banyak orang dalam organisasi aja kita. Itu masih skala kecil, belum lagi skala besar, ada organisasi yang besar itu kita ikuti itu sangat memperkaya diri menurut kakak. Jadi tidak usah takutlah teman-teman mahasiswa karena banyak hal positif yang kita dapatkan dari ikut organisasi. Oke, terima kasih nih Kak Dia. Oke, Sobat VIP semuanya, demikian sesi podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Dia karena sudah bersedia meluangkan waktunya memenuhi undangan dari kami. Dan Sobat VIP semuanya, nantikan podcast kami selanjutnya, tentunya tidak akan kalah menarik dari podcast ini. Saya akhiri dengan selamat siang, salam sehat untuk kita semua, dan salam harmoni.